pun Anda berada, saya Riana Astuti yang akan memandu forum group discussion ini atau FGD ini yang bertemakan kontribusi pendidikan jasmani di tengah pandemi. Dan FGD ini didukung oleh Satgas COVID-19. Kalau kita bicara mengenai pendidikan jasmani ini, jujur saya bisa cerita sedikit ya dengan peserta yang telah hadir, kemudian juga dengan narasumber yang kami hadirkan di sini. Saya merasa nostalgia gitu Bapak Ibu. Karena jujur ketika saya SD sampai dengan SMA, pelajaran Penjas ini menjadi salah satu pelajaran yang dinanti-nanti. Mengapa? Selain dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa-siswanya, pelajaran ini juga bisa menjadi satu ajang kita merelaksasikan diri setelah pelajaran-pelajaran yang notabene menghitung, karena jujur saya selalu mendapatkan jadwal mata pelajaran Penjaskes ini setelah mata pelajaran matematika, fisika, dan juga kimia. Dan tidak hanya itu, olahraga. Kalau bicara dengan terkait dengan olahraga ini tidak hanya dibutuhkan untuk kalangan dewasa saja, tapi juga anak-anak juga membutuhkan, mengingat tumbuh kembang anak juga perlu sekali, dan terlebih di pandemi seperti saat ini yang memang olahraga disinyalir mampu meningkatkan imunitas. Tanpa harus berpanjang lebar lagi setelah saya menceritakan nostalgia saya, di sini sudah hadir ada Bapak Dr. Yaswardi, Kepala 4 TK Penjaskes dan Bimbingan Konseling. Kemudian juga ada Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, Widya Iswara, ahli Madya P4 TK Penjas dan Bimbingan Konseling. Dan ada Bapak Tri Agus Prasetyo, Guru PJOK SD Negeri Parakan 1 Kabupaten Banjarnegara. Dan ada Ibu Fike, wali murid dari siswa Zeta SD Embun Pagi Islamic School. Saya harus menyapa mereka dulu. Selamat sore Bapak Ibu. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Sehat ya Bapak Ibu ya? Yang penting sehat. Alhamdulillah Bapak. Pak, ini juga kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Dr. Yaswardi selaku Kepala P4TK Penjas dan Bimbingan Konseling. Dipersilakan kepada Bapak Yaswardi. Baik, terima kasih. Informasi terlebih dahulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas kepada teman-teman semua? Siap, Siap, jelas. Terima kasih. Kita siapkan sedikit, ada satu paparan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, atas nama keluarga P4 TK Penjas dan BK, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Majalah Gatra yang telah memberikan kesempatan kepada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang pendidikan jasmani dan bimbingan dan konseling, disingkat dengan P4 TK Penjas dan BK. Saya Yaswardi, Kepala P4 TK Penjas dan BK, akan berbagi bersama dengan Mas Dr. Sugito yang sangat familiar dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana menjaga kebugaran, terutama kepada peserta didik yang pada kesempatan ini belajar dari rumah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan ucapan. Ini ada tagline kita dari P4 TK Penjas dan BK, salam sehat, bugar dan humanis. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu yang hadir di dalam momen yang sangat inspiratif ini, yaitu forum grup diskusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, P4 TK Penjas dan BK pada kondisi pandemik COVID-19 sudah menyiapkan berbagai program inovasi, baik itu untuk PJOK maupun untuk bimbingan dan konseling. Sekedar mengingatkan kepada kita semua,
nomenklatur mata pelajaran yang ada dalam kurikulum 2013 adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Status gurunya, nomenklaturnya adalah guru pendidikan jasmani. Ini sebagai informasi kepada kita semua dulu. Jadi mapelnya bukan penjas. Mata pelajarannya adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nomenklatur gurunya adalah guru pendidikan jasmani. Ini clear kita dulu. Nanti Mas Gito akan lebih menjelaskan ya detailnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengapa kami menyampaikan plus salam sehat, bugar, dan humanis? Kondisi pandemi COVID dalam rangka melakukan aktivitas pembelajaran, apakah itu dengan menggunakan pendekatan luring, tatap muka langsung, ataupun daring, ataupun blended learning, pastikan kondisi pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik dalam kondisi sehat, bugar, dan humanis. Kata humanis ini adalah bahasa yang sering kita ungkap, kita sampaikan di dalam aktivitas kegiatan di internal P4TK Penja dan BK, termasuk menyapa mitra. Hari ini kita punya mitra yang sangat inspiratif, yaitunya dari Manjala Gatra. Kita berikan apresiasi dan tepuk tangan meriah untuk Gatra. Terima kasih. Bapak dan Ibu, yang kedua, ini ada beberapa hal yang akan dibicarakan oleh Mas Gito lebih dalam nantinya. Terutama adalah latar belakang, identifikasi permasalahan, apa pertimbangan rasional harus kita melakukan ini, kemudian PJJ, pembelajaran jauh. Dalam hal ini adalah dengan pendekatan luring ataupun daring. Ini memang benar yang disampaikan oleh Mas Gito. PJJ bisa saja kita menggunakan pendekatan luring, tetapi ada kalanya Bapak dan Ibu, aktivitas yang sifatnya menggunakan modul dan sebagainya, itu masih bisa juga kita gunakan dalam PJJ ini. Latar belakang yang ingin saya sampaikan cuma satu saja. Sisa lebihnya nanti saya mohon kepada Mas Gito untuk menampilkan ya lebih lengkap. Pertama Bapak dan Ibu, kami ingin mengenalkan P4TK Penja dan BK adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Intinya, sebagai UPT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas pokok dan fungsinya adalah mengimplementasikan kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini, di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen GTK. Ini sebagai informasi awal. Kedua Bapak dan Ibu, P4TK, Penjas dan BK. Penjas dan BK itu ada bidang yang dikelolanya. Yang dikelolanya Bapak dan Ibu, yang diampunya, yang menjadi tanggung jawab utamanya adalah guru Penjas yang mengampu mata pelajaran PJOK SD, SMP, SMA, dan SMA. Dan SMK dalam hal ini. Lalu BK nomenklaturnya ada di SD, ada di SMP, ada di SMA, dan di SMK. Tapi dalam kondisi sekarang ini, keberadaan BK di SD ini bagian daripada piloting. Tetapi ke depan, keberadaan BK akan kita rumuskan bersama dengan Puskurbuk, bagaimana BK ada dalam struktur kurikulum nasional. Ini yang sedang kita perkuat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menyokong ke dalam hal ini, kondisi pandemik COVID-19, pertanyaan yang paling mendasar pertama kali, saya menyapa teman-teman guru, Penjas yang mengampu mata pelajaran PJOK. Yakinkan diri Bapak dan Ibu. Di saat kita menyapa, mengkondisikan anak-anak kita, kondisi kita dalam keadaan sehat, kondisi kita dalam keadaan bugar, kondisi kita humanis. Makna humanis di sini Bapak dan Ibu, ini adalah pesan moral yang disampaikan oleh Maslow. Humanistik, kata Maslow. Hargai, hormati, dan diwongkekan siswa kita. Untuk itu apa? Pembelajaran di masa pandemik perlu saya sampaikan. Harus bernuansa joyful learning. Harus dalam nuansa menyenangkan. Tidak boleh kaku. Tidak boleh menimbulkan kesan stres. Terpaksa anak-anak kita, itu nggak boleh.
Makanya pembelajaran di masa pandemi COVID prioritasnya tetap kepada menjaga kondisi sehat dan bugar. Kami menambahkan dengan kata humanis. Supaya apa? Nuansa joyful, nuansa menyenangkan itu ada Bapak dan Ibu. Lalu pastikan Bapak dan Ibu, pembelajaran kita juga meaningful. Meaningful di sini adalah bermakna. Apa maksudnya? Informasi yang kita sampaikan kepada anak adalah informasi-informasi yang penting dan prinsip yang sifatnya adalah informasi yang core business, yang paling utama. Ini harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Yang ketiga, di sini kami menyapa Bapak dan Ibu orang tua murid, tolong dampingi anak-anak tersayang kita. Berikan kesempatan anak-anak untuk belajar. Fasilitasi kebutuhannya. Dan jangan lupa, pendamping dari anak kita bukan cuma guru dalam belajar. Ada teman sebayanya yang potensial untuk mata pelajaran tertentu. Bisa dijadikan sebagai pendamping. Sapa anak-anak kita dengan bahasa yang humanis. Tanyakan, dampingi. Supaya apa? Anak-anak kita tidak stres. Supaya tidak stres, salah satu solusinya adalah sehat dan bugar. Jadi sehat dan bugar itu juga mengantisipasi, menghindari adanya stres, apalagi depresi. Ini yang ingin saya sampaikan dalam forum ini. Sekali lagi, memberikan apresiasi, ucapan terima kasih. Saya mendoakan, moga-moga saja forum grup diskusi ini dapat terlaksana dengan baik, penuh dengan kehangatan, penuh dengan persahabatan. Saya rasa ini sebagai pengantar, lanjutkan oleh Mas Gito, insya Allah saya akan bergabung. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nantinya, bersama-sama akan kita jawab Bapak dan Ibu. Sukses mulia untuk Gatra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yaswardi. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ya. Kemudian sambutan akan dilanjutkan ya Pak. Ya, dilanjutkan. Oleh Bapak Sugito Adiwarsito. Silakan Bapak untuk pemaparannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Zeta. Karena anak kecilnya satu ya disapa duluan. Mohon izin Pak Kapus. Silakan Mas. Akan mengganti share screen. Ya, silakan. Ya. Sudah terlihatkah dengan jelas Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, oke. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapus. Terima kasih Pak Kapus, terima kasih Gatra. Saya langsung sebut saja begitu. Saya tidak hafal siapa-siapa saja. Tadi sudah disampaikan ada latar belakang identifikasi pertimbangan serta kenapa mesti PJJ luring maupun daring gitu. Ini orientasi pendidikan kita saat ini karena kita akan menuju nantinya gitu ke kurikulum baru. Sudah terlihatkah penampakan saya? Sudah. Nah, itu yang disampaikan Pak Kapus tadi bahwa Penjas BK, PMPTK Penjas dan BK menyokong guru PJOK melalui berbagai kegiatan. Ada webinar, ada pelatihan daring, ada naskah modular yang sengaja memang didistribusikan. Dan kemudian kami punya konten-konten sosmed yang mengarahkan, memberi tips kepada siapa saja yang bisa mengakses untuk menjaga kebugaran, untuk melakukan aktivitas-aktivitas bermakna yang bisa saja itu ada related dengan kondisi sekarang ini gitu. Ini ada contoh, semoga terputar dengan baik karena saya tidak tahu saluran internet seperti apa. Ini ada contoh video kami yang kami unggah di YouTube. Nanti Bapak dan Ibu teman-teman sekalian bisa akses. Lama ya. Kalau enggak, waduh sudah terlanjur terputar. Oke. Sambil menunggu nanti videonya nongol, yang YouTube-nya nongol, saya akan sampaikan seperti ini. Saya akan memperkenalkan Penjas terlebih dahulu, PJOK terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Kalau guru PJOK sudah tahu ini, tetapi di antara kita mungkin saja ada
orang tua peserta didik, orang tua murid yang memang belum kenal Penjas. Penjas hanya jingkrak-jingkrak, Penjas itu ya olahraga, Penjas itu yang main-main, Penjas itu yang senang-senang gitu. Mohon maaf, itu videonya sebentar. Ini contoh video yang kami punya. Ini adalah versi yang untuk orang dewasa. Dan kami sebenarnya juga punya yang untuk anak-anak. Mohon maaf, saya skip. Di sini ada contoh-contoh latihan. Kita membandingkan yang intensitas rendah, intensitas tinggi, dan kemudian mana yang bisa dilakukan untuk apa orang awam, Bapak yang Sugito, non atlet gitu. Iya siap. Bapak, maaf Bapak, videonya tidak terlihat Pak, belum terlihat. Oke, videonya tidak terlihat. Iya. Oke. Sudah saya matikan saja. Nampaknya tidak terkoneksi dengan baik. Saya bisa melanjutkan ke share screen saya aja Mbak ya. Boleh Pak, silakan. Oke. Sudah terlihat Mbak? Sudah ke NSP standar, sudah terlihat kah? Sudah Pak. Untuk Oke. presentasi sudah terlihat bahan materinya. Oke. Terima kasih. Jadi gini, saya kembali ke sana bahwa olahraga tidak hanya senang-senang, olahraga tidak hanya asal gerak gitu, tapi sebenarnya memang punya tujuan. Kalau untuk peserta didik, mereka diarahkan untuk bisa mendemonstrasikan kompetensi bermacam-macam keterampilan dan pola gerak. Bagi anak-anak didik SD karena masih tumbuh dan kembang, masih perlu banyak sekali referensi gerak sehingga nanti ke depannya akan dapat dimanfaatkan untuk kehidupannya gitu. Maka mereka dituntut untuk itu. Kemudian menerapkan pengetahuan. Jadi gerakannya apa, jenisnya apa, dan kemudian bagaimana melakukan penting bagi mereka. Orang awam mungkin saja akan asal sudah berlari, asal sudah berjalan, asal sudah melompat, asal sudah bermain voli, bermain basket, bermain sepak bola itu sudah gitu. Tapi bagi guru Penjas sebenarnya mereka harus menanamkan konsep dari mengapa mereka bergerak, bagaimana cara bergerak, jenis-jenis gerakannya seperti apa, dan kemudian keterukuran keberhasilan gerak itu diakui sebagai sebuah gerak yang benar seperti apa. Guru Penjas memikirkan itu dan peserta didik diajak untuk begitu gitu. Jadi host kita atau MC kita gitu menyebut terkenang dengan Penjas gitu. Ketika merasakan waktu itu diajari bagaimana bergerak dengan baik, jenisnya apa dan kemudian manfaatnya apa, berarti guru Penjasnya sudah benar. Tapi ketika belum, sorry. Goncangan bareng sambil dewe-dewe ya. Nah, ada Bu Miran. Kebalikannya ada. Besok lagi nulisnya saya gila, ngertinya kayak kuwi kok. Bisa di mute all saja. Operator. Wes. Oke. Dan kemudian itu untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah berolahraga di sekolah, mendapatkan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah, sebenarnya juga memperbaiki perilaku. Mereka diarahkan untuk memiliki tanggung jawab, baik personal maupun sosial. Jadi kalau di Amerika sana misalnya, Dr. Helwison gitu konsepnya adalah personal and social responsibility. Sesungguhnya anak-anak itu yang penting adalah tanggung jawab personal, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kemudian tanggung jawab sosial. Itu yang diajarkan di Penjas. Kalau cerita tentang makan makanan sehat, maka itu sebenarnya kebutuhan setiap orang dan peserta didik tahu akan itu. Ketika tahu akan itu, dia bertanggung jawab atas kesehatan dirinya sehingga makan makanan sehat gitu. Dan kemudian ketika cerita tentang mengantri untuk mendapatkan bola yang harus dimainkan gitu. Itu sebenarnya selain tanggung jawab personal juga ada tanggung jawab sosial. Kenapa? Karena sekian banyak orang mengantri di belakang saya harus lebih cepat. Saya tidak boleh menyerobot karena yang sudah menunggu di depan itu sebenarnya punya hak untuk lebih dulu.
Dan ketika itu ditanamkan melalui Penjas oleh guru-guru yang hebat gitu, maka sebenarnya kita sedang membangun karakter peserta didik. Kita sedang membangun karakter bangsa gitu. Hal-hal yang semacam itulah sebenarnya yang dididikkan, makanya pendidikan jasmani, di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu, tidak hanya sekedar bergerak, ingat, tetapi juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah memiliki pengetahuan cukup tentang gerak, memiliki keterampilan yang banyak tentang berbagai hal, dan kemudian juga memiliki tanggung jawab personal dan social responsibility. Nanti ujung-ujungnya adalah untuk menjaga kebugaran jasmaninya. Ujung-ujungnya adalah menjaga kesehatannya. Sehingga nanti bermanfaat untuk kehidupan nyata sehari-hari gitu. Dan saya akan kaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari seperti ini. Jadi ketika anak-anak kita sudah menguasai Penjas dengan baik gitu. Next. Maka sebenarnya mereka akan menggunakan itu dalam lifelong daily living utilization. Teman-teman guru pasti, aduh itu lagi Pak Gito gitu. Nggak cukup saya sekali dua kali. Pokoknya harus saya tekankan terus-menerus bahwa mereka berpenjas, berPJOK itu gitu, mesti bermanfaat untuk kehidupan nyatanya sehari-hari. Daily living utilization sepanjang hayatnya. Jadi kalau kita ngajari lari gitu, ya tidak hanya sekedar berlari, kita pikirkan bahwa lari ini akan digunakan untuk kehidupan nyatanya. Kenapa mesti melempar? Karena dalam kehidupan nyata ada kalanya mesti melempar, sehingga saya mesti menyediakan itu. Kenapa saya mesti mengantri? Ada kalanya saya mesti mengantri, maka saya ajarkan itu. Jadi sepanjang hayatnya itu. Terus kemudian lifelong competitive utilization. Di Gatra ini gitu misalnya, ada orang yang sebentar-sebentar sakit izin. Sebentar-sebentar masuk angin karena harus begadang. Karena harus kejar tayang besok paginya gitu. Sakit-sakitan. Kira-kira mana yang lebih kompetitif? Antara orang yang sakit-sakitan tadi dengan orang yang memiliki kebugaran jasmani bagus. Ke kantor pakai sepeda. Terus kemudian memiliki pola makan yang baik, pola istirahat yang baik gitu. Pola rekreasi yang baik. Dibandingkan dengan orang yang tadi itu tidak memikirkan kesehatannya, sehingga lebih kompetitif mana? Penjas tadi sesuai dengan di depan tadi, PJOK sesuai dengan tujuan di depan tadi gitu, memiliki pengetahuan, terampil akan, dan kemudian memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan kebugaran. Maka orang-orang yang seperti ini akan jauh lebih kompetitif ketika itu dilakukan dalam kehidupan nyata. Artinya tidak hanya sekedar lempar, lompat, lari, menendang, bermain ini, bermain itu, tapi kita juga mesti memikirkan nanti anak-anak ini ketika mereka memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan yang cukup mengenai kesehatan, mengenai kebugaran, maka sebenarnya mereka ada kesadaran untuk melakukan itu sebagai pola hidup. Dan kemudian itulah yang dia jadikan modal untuk kehidupan nyata, bersaing dalam pekerjaannya. Bersaing ketika nanti harus menjadi atlet. Bersaing menjadi apapun karena nyatanya gitu hari ini tidak ada orang yang tidak cerita tentang kebugaran. Tidak ada orang yang tidak cerita tentang olahraga ketika harus meningkatkan imun. Pak Doni Monardo, presiden kita, Pak Menteri kita gitu. Cerita itu semua. Jadi menghimbau kebugaran. Tapi masalahnya adalah bagaimana mendapatkan kebugaran dengan berolahraga ini, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu gitu, bisa mengakses YouTube tadi. Kenapa? Karena ada prinsip FIT, frekuensi, intensity, time, type. Frekuensi, berapa kali dalam satu minggu mesti berolahraga? Apakah setiap hari, sehari 2 kali, seperti minum obat? Nanti malah overtraining. Intensity, olahraganya ternyata ya hanya begitu gitu. Akhirnya mau nurunin berat badan, lemaknya tetap menumpuk. Gitu. Karena memang intensitasnya nggak cukup gitu. Time, durasi. Pergi dari rumah memang 2 jam. Tetapi sisa yang dipakai olahraga mungkin hanya 15 menit. Yang sisanya akan kemana gitu. 1 jam 45 menitnya. Dipakai untuk ngobrol, dipakai untuk jajan gitu. Tidak, time tidak tercukupi. Dan kemudian type. Tipe-tipe mana ketika saya mesti menguatkan, ketika saya mesti melenturkan, ketika saya mesti menjaga daya tahan, tipe-tipe latihannya berbeda. Ini dibekalkan kepada peserta didik dari mulai SD sampai dengan SMA, SMK, bahkan ke perguruan tinggi gitu.
agar mereka mendapatkan manfaat ini dan kemudian secara kompetitif mereka menggunakan itu dalam kehidupan nyata. Yang terakhir tadi pembawa acara kita sudah menyampaikan, aduh kalau sudah habis matematika gitu rasanya, kalau habis sudah pelajaran yang hitung-hitung rasanya gitu kan, berat-berat gitu. Begitu keluar betapa senangnya, dan itulah adalah lifelong recreational utilization. Tapi bukan hanya ketika sekolah. Ketika lulus dari sekolah pun kita ada kesadaran bahwa olahraga itu menyenangkan, maka kita ke lingkungan RT, maka kita ke lingkungan RW, maka kita ke alun-alun, maka kita ke tempat rekreasi yang itu memang diperlukan. Tetapi kita tidak akan bisa bermain voli, tidak akan bisa bermain gobak sodor, tidak akan bisa bermain petak umpet kalau lari kita nggak baik. Kenapa? Karena begitu lari nggak baik, akhirnya ketangkep kalah terus gitu. Begitu kalah terus kan nggak senang main. Ini yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kenapa diajarkan di sekolah gitu. Jadi saya akan percepat. Pastikan betul bahwa anak-anak kita ketika belajar penjas itu ada kesadaran mereka belajar karena akan berguna untuk kehidupan nyata sehari-harinya sepanjang hayat. Yang kedua, karena mereka ke depan harus bersaing. Dalam bersaing itu kita perlu kebugaran, perlu kesehatan. PJOK mengajarkan kesehatan, kebugaran di sekolah untuk diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari sepanjang hayatnya. Untuk rekreasional, untuk mengisi waktu luang. Jadi begitu punya isi waktu luang, bukan hanya jempolnya dengan gadgetnya, tetapi seperti Zeta tadi ngedance. Kan enak dilihatnya tuh kan. Terima kasih Zeta sudah memberikan contoh yang baik. Gitu. Baik Bapak. Bapak, siap. Apakah pemaparannya masih? Saya akan lanjutkan ke gambaran tentang itu saja sedikit. Waktu saya memang habis. Ya, tinggal 3 menit lagi Pak. Oke, 3 menit. Saya mau melanjutkan dengan contoh pembelajaran yang PJJ yang dengan self check. Kenapa self check gitu? Karena memang harus belajar dari rumah. Dan sebenarnya bukan hanya sekedar peserta didiknya belajar atau tidak, tetapi mendapatkan nilai-nilai apa dari self check, ini yang penting. Jadi, ini saya contohkan SMP, mohon maaf yang SD gitu. Kita bisa saja menggunakan itu, menggunakan self check ini. Jadi guru-guru mendesain, merencanakan, terus kemudian memberikan kartu periksa sendiri. Cara kerjanya, kita baca panduannya ini. Jadi panduan pembelajarannya, lihat ya. Baca dan pahami perintah yang ada di kartu ini. Baca dan pahami materi latihan kebugaran terkait dengan kesehatan. Ini nanti ada penjelasannya, terkait kesehatan itu apa gitu. Lakukan gerakan sit up sebagaimana gambar berikut. Jadi mereka memang dipandu. Ini yang kalau tidak online. Kalaupun ini online, saya menyebutnya sebagai blended. Ini dikirimkan melalui WA, masih online. Dan kemudian perintah-perintah ini jelas. Tidak hanya sekedar untuk melakukan berapa sit up, tapi ada takarannya berapa gitu. Dan kemudian pastikan gerakan dilakukan dengan benar. Ada contohnya, contoh gambar. Berikan tanda contreng pada tanda ya jika seluruh gerakan dilakukan dengan benar, dan pada contreng tanda ulang jika belum. Jadi peserta didik anak-anak kita di rumah nanti akan dipandu dengan cara ini. Mereka bahkan diminta untuk memberi komentar. Jadi misalnya secara pengetahuan, menyebut komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Sudah mulai tahu belum? Mulai paham atau belum? Prinsip-prinsip latihan yang saya sebutkan tadi, fit tadi, mulai tahu atau belum? Menyebut jenis latihan kekuatan, misalnya dengan push up, dengan sit up, dengan bergantung, atau dengan jongkok, duduk, berdiri. Latihan-latihan sederhana gitu, yang memang mereka tahu orientasinya akan kemana. Nah setelah itu mereka diminta untuk bergerak. Berbaring dengan lutut tertekuk, berarti yang sit up tadi. Gambarnya sudah ada, mereka diminta untuk mengulang itu. Ketika mereka kurang yakin dengan kemampuannya, mereka mengulang. Ketika mereka yakin, mereka melanjutkan ke gerakan selanjutnya. Dan itu adalah gambaran dari self check yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh guru, sehingga sebenarnya mereka bisa sangat mandiri melakukan ini. Ini disebut sebagai activity based learning. Jadi pembelajaran berbasis aktivitas. Bukan karena penjas harus beraktivitas, tapi mereka memang dipandu dengan menggunakan aktivitas yang nyata untuk dilakukan. Itu adalah gambaran sekelumit, karena memang kesempatannya hanya sekelumit.
teman-teman sekalian, mohon maaf, saya stop share. Ada apa saja yang bisa didiskusikan nanti, kita akan diskusikan. Tapi nanti Pak Agus, guru hebat ini gitu, beliau nggak akan memperkenalkan diri bahwa beliau adalah kakaknya Bambang Pamungkas gitu. Tidak memperkenalkan diri itu. Makanya saya memperkenalkan. Jadi Mbak pembawa acara kita, beliau ini kakaknya Bambang Pamungkas. Oke. Ini guru hebat di salah satu kota kecil, tapi prestasinya insya Allah mendunia. Mohon maaf sekali lagi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Boleh menanyakan apa saja dan insya Allah pasti akan terjawab selama itu terkait dengan PJOK, terkait dengan kebugaran. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sugito. Kemudian kita lanjut ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tri Agus Pak. Ya, cek sound bagus Pak. Halo. Bagus Pak, bagus Pak, Oh, bagus. bagus. Ya, bagus. Oke, terima kasih Ibu Riana selaku host. Ini dari tadi namanya belum disebut nih namanya. Terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yaswardi MSI selaku Kepala PMPTK Penjas BK. Yang saya hormati Dr. Sugito Adi Warsito MPD selaku ide suara yang saya hormati, dan Ananda Seta di rumah yang tadi sudah tampak di gambar. Juga tak lupa saya menyapa teman-teman guru Penjas yang pada siang menjelang sore hari ini hadir dan bergabung bersama kita di kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saja, bukan membagikan satu pemahaman yang hebat seperti baru saja Pak Dito sampaikan. Tapi di sesi kali ini saya akan berbagi pengalaman saja. Mohon izin untuk share screen, Mbak Riana. Halo Mbak Riana, masih bisa didengar? Ya Bapak, silakan untuk pemaparannya Bapak Tri Agus Prasetyo. Tampak sudah? Sudah Pak. Terima kasih. Oh. Sudah tampak? Iya. Sudah Pak, sudah. Sudah Ya. Pak. Belum Pak. Baik, saya awali dari terminologi PJOK yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Yaswardi. Nomenklaturnya PJOK itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kita guru yang dulu pada masa dulu sering disebut sebagai guru olahraga, tapi pada saat ini adalah sebagai guru pendidikan jasmani. Terkait dengan pandemi saat ini, permasalahan kita adalah yang dibahas adalah tentang kesehatan. Mari kita lihat pada struktur kurikulum di PJOK ini ada kata kesehatan di sana. Ada kata kesehatan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini terlalu cepat nampaknya. Saya ulang dulu. Ya, ada permasalahan di sisi kesehatan, di mana struktur kurikulum guru PJOK adalah guru yang mengajar terkait dengan masalah kesehatan ini. Pandemi saat ini adalah permasalahan global kesehatan terkait dengan kondisi yang di mana hubungannya erat sekali dengan pola hidup sehat, berolahraga, asupan makanan bergizi, dan pengaturan waktu istirahat yang benar. Dan itu semua ada di struktur PJOK SD sekolah dasar. Jadi sangat jelas bagaimana harusnya kita sebagai guru PJOK mengambil peran penting ini. Mengambil peran pada saat masa pandemi saat ini. Tanggung jawab ini ada di pundak kita teman-teman semua, guru PJOK. Kemudian dalam PJJ PJOK, apa yang bisa kita lakukan? Di saat tadi sudah disinggung oleh beliau Bapak Yaswardi, ada daring, ada luring, dengan Mas Gito sebagai blendednya ada daring dan luring. Yang kami sudah lakukan di masa saat ini, sejak pandemi sampai saat ini,
kita menggunakan daring dalam jaringan, kita memanfaatkan beberapa platform yaitu ada WA, Facebook, YouTube, Google Meet, dan lain sebagainya sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran dan tugas gerak PJOK yang akan dilakukan anak-anak di rumah. Karena kita meyakini bahwa pesan moral yang ada di PJOK adalah membangun kebugaran jasmani dan meningkatkan karakteristik siswa dalam disiplin melakukan semua aktivitas di rumah dengan berbantu orang tua. Pada fase kita mengirimkan tugas di WA Group, kita membagi WA anak-anak itu dalam grup setiap kelasnya, karena kita grup PJOK mengajar kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan tugas-tugas itu kita kirim melalui WA Group berupa video tugas yang kita buat oleh kami guru. Kebetulan kami dalam KKG PJOK di kecamatan kami setiap minggunya membuat video tugas untuk tugas gerak anak-anak dan dikirimkan setiap minggunya juga ke WA Group masing-masing kelas, sehingga anak-anak pada setiap minggu juga mengirim balik tugasnya melalui grup WA itu kepada kami sesuai dengan waktu yang ditentukan 1 minggu. Alhamdulillah sampai sekarang minggu ke-11 saya sudah mengumpulkan hampir 1.500 video tugas dari anak-anak kita. Yang berikutnya adalah luring, luar jaringan. Ketika pembelajaran daring terkendala oleh keterbatasan akses internet dan kemungkinan juga ada kendala tidak memiliki HP bagi beberapa anak, itu bisa saja terjadi, maka langkah selanjutnya kita mengambil dengan cara luring. Kita menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang materinya sama dengan apa yang kita kirim melalui daring di WA. Namun demikian orang tua datang ke sekolah untuk mengambil dan nantinya mengembalikan kembali LKPD yang sudah kita buat. Jadi kita bagi setiap, misalkan hari Senin kelas 1 wali kelasnya datang untuk mengambil LKPD, nanti Senin yang akan datang wali kelasnya, wali muridnya mengumpulkan kembali LKPD. Hari Selasanya kelas 2 dan seterusnya sampai hari Sabtu yaitu kelas 6. Demikian yang kita lakukan sehingga pada saat wali siswa datang ke sekolah kami tidak dalam jumlah yang banyak. Jadi tidak ada, tetap protokol kesehatan kita selalu tekankan, hadir di sekolah, di pintu gerbang kita termogan, kemudian sebelum masuk ruangan kita sediakan tempat cuci tangan pakai sabun atau CTPS, kemudian di dalam ruangan duduknya pun kita beri jarak sehingga kondisi situasi yang ada di sekolah kita tetap dalam protokol kesehatan. Ketika luring dan daring terkendala juga, kami masih punya satu solusi yaitu home visit. Bisa jadi informasi tentang daring dan luring ada yang tidak tersampaikan kepada anak-anak kita yang memang tempatnya jauh dari sekolah kita. Maka saya dan teman-teman guru-guru kami melakukan home visit atau berkunjung ke rumah tempat kelompok belajar dilaksanakan. Biasanya kelompok belajar dibagi berbasis jarak antar rumah, jadi tidak terlalu jauh, paling satu kelompok terberisi 2 atau 3 maksimal 4 orang sehingga secara jumlah tidak terlalu besar sehingga social distancing masih bisa kita lakukan. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan apakah belajar secara daring efektif di masa pandemi, kalau kemudian kita melihat pembelajaran daring tentu saja tidak lebih efektif dari tatap muka. Tidak lebih efektif, sekali lagi. Karena pembelajaran ini bukan soal guru mengajar, tapi tentang bagaimana peserta didik kita belajar. Jadi apa yang anak didik kita lakukan belajar di rumah, tidak semuanya dapat dipantau, dipandu oleh kita selama proses pembelajaran daring. Dengan keterbatasan segala hal ini, maka kita harus dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang
baik, memilih cara yang baik. Namun pembelajaran daring adalah salah satu pilihan yang harus dilakukan di masa pandemi saat ini karena kita tidak bisa melakukan dengan tatap muka. Apalagi hari ini kami menerima kabar menyedihkan di sekitar sekolah kami justru ada tanda petik masyarakat yang kemungkinan terpapar sehingga sekolah kami harus melakukan kegiatan menutup pembelajaran luringnya selama 14 hari ke depan. Semoga semuanya segera berakhir. Mohon doa restunya. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita laksanakan ketika menyampaikan materi pembelajaran PJOK agar kebugaran siswa tetap terjaga, agar imunitas siswa dapat dibangun dengan baik tetapi tidak keluar dari konten kurikulum, karena selama ini saya juga mendengar bahwa ada beberapa teman menyampaikan materi pembelajaran tetapi agak sedikit keluar dari konten kurikulum. Menurut saya ini perlu diluruskan, dan dari beberapa arahan para pakar di berbagai kegiatan webinar, salah satunya adalah Dr. Rusbito menyampaikan ketika kita menyampaikan materi pembelajaran kita harus memilih KD esensial dari kurikulum yang kita punya. KD esensial ini adalah KD yang bisa disampaikan dan ada juga KD non esensial yang tidak bisa disampaikan karena ini berkaitan dengan pandemi. Kemudian setelah kita memilih KD esensial, barulah kita bisa menyusun program BDR atau program belajar dari rumah berdasarkan KD esensial itu. Ya, ini yang kita lakukan. Setelah itu kita membuat LKPD, lembar kerja peserta didik selama BDR dilaksanakan, menyampaikan LKPD peserta didik melalui orang tua jika memang mereka tidak terlayani secara daring. Kemudian gurunya membuat video pembelajaran sebagai pendukung LKPD yang sudah dibuat dan mengirimkannya melalui WA grup kelas, karena PJOK itu produk belajarnya adalah yang selama ini adalah keterampilan gerak atau kemampuan bergerak. Kalau kemudian hanya berupa tugasnya berupa lembar kerja saja tetapi tidak tampak tugas yang harus dilakukan seperti apa, kemungkinan anak-anak kita bisa salah memahami. Sehingga kami khawatir itu terjadi, sehingga perlu membuat kami rasa perlu membuat video pendukung. Kemudian meminta peserta didik untuk melaksanakan tugas dalam LKPD secara sesuai contoh dan diberikan melalui video pembelajaran PJOK dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi anak-anak tetap dalam menjalankan tugasnya di rumah tetap menggunakan protokol kesehatan. Melakukan penilaian pembelajaran dengan melihat tugas gerak yang dikirimkan siswa. Tugas ini berbantu orang tua. Jadi dalam tugas kami selalu ingin melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Karena PJOK ada beberapa gerak yang kalau tidak dipandu bisa sangat berbahaya. Jadi kami contohkan tadi di KD esensial, kenapa ada KD yang kita pisahkan, misalkan ada materi tentang senam ketangkasan. Sangat tidak mungkin bagi kita untuk menugaskan anak melakukan senam ketangkasan uji diri, misalkan row depan, tanpa kita memandu di dalamnya. Pasti. Nah, ini hal ini yang sangat berisiko. Nah, dan hal-hal yang semacam ini kenapa kemudian KD-KD di Penjas, di PJOK SD dipisahkan mana yang esensial dan mana yang non esensial. Kita lanjutkan. Tadi kami sampaikan protokol kesehatan yang kita selalu sampaikan kepada peserta didik. Kalau selama ini ada 3M, tapi kami punya 6. Di samping jaga kebersihan pribadi, CTPS, cuci tangan, rajin mandi, potong kuku, keramas, kojogi, dan sebagainya itu selalu kita dengungkan, selalu kita ingatkan. Memakai masker ketika berada di luar rumah, menjaga jarak ketika berada di kerumunan, istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas, ini juga salah satu pendukung untuk terus membangun kebugaran yang baik dan meningkatkan imunitas. Berolahraga teratur, makanan yang bergizi, pemenuhan makanan gizi seimbang. Kalau dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna, sekarang kita mengenal istilah isi piringku. Nah, isi piringku ini yang kemudian program baru dari Menkes yang dititipkan kepada kita di guru PJOK untuk disampaikan isi piringku itu apa sih isi piringku gitu. Jadi isi piringku sepertiganya adalah makanan pokok, sepertiganya
adalah sayur, dan sepertiganya lagi adalah lauk dan juga buah. Minumnya cukup air putih saja. Berbicara tentang protokol kesehatan ini, ada cerita menarik di sekolah kami, terutama ketika saya dan teman-teman ingin memastikan anak-anak kita yang berada di rumah melaksanakan protokol kesehatan ini. Dari sejak awal bulan tahun ajaran baru 2020-2021, kami sampaikan di awal bulan Juli, saya melakukan kegiatan sebelum berangkat sekolah atau pada saat berangkat sekolah, sebelum sampai di sekolah, itu keliling kampung di sekitar sekolah kami, tempat anak-anak kami tinggal, tempat anak-anak kami bermain. Jadi rute perjalanan kami saya buat untuk mutar-mutar sebelum sampai di sekolah. Yang niat saya pada hari itu adalah ingin memastikan anak-anak kita ini menggunakan masker. Berjalan beberapa bulan, mereka jumlah anak yang menggunakan masker semakin hari semakin banyak. Bahkan di bulan ketiga saya hampir bisa memastikan bahwa anak-anak kami semuanya menggunakan masker. Tetapi ada tetapinya nih. Tetapi ini terjadi pada jam-jam di mana gurunya lewat. Kalau kami biasa lewat jam 7 sampai jam 8 pagi, maka jam-jam itulah mereka menggunakan masker. Ketika jam berkeliling saya rubah pada jam 10 atau jam 11, yang kami jumpai berbeda. Anak-anak kita tidak menggunakan masker lagi gitu. Sehingga penggunaan masker ini hanya sekedar merupakan sebuah kewajiban pada saat gurunya lewat pada jam-jam 7 sampai jam 8, tetapi tidak merupakan kebutuhan karena minimnya pemahaman yang mereka miliki bahwa kondisi saat ini belumlah membaik. Langkah berikutnya yang kami lakukan adalah mengedukasi orang tua. Kami membuat video edukasi bagaimana menggunakan masker dan kami kirim kepada grup di WhatsApp. Orang tua diminta untuk menanggapi agar apa yang kami kirim itu sampai pesannya. Seringkali pendidikan karakter itu didengung-dengungkan. Roh dari pendidikan karakter adalah suri teladan. Ketika gurunya, ketika sekolah setiap saat mengingatkan anak kita untuk melakukan protokol kesehatan seperti yang saya lakukan selama 3,5 bulan ini kepada anak-anak kita, kalau di rumah orang tuanya tidak memberi contoh yang baik bagaimana aktivitas mereka di luar menggunakan masker, saya pikir ini hal yang sia-sia begitu. Jika kami mencoba untuk melakukan pendekatan ke berbagai pihak. Ada satu kesempatan di mana guru Penjas dikumpulkan pada saat pelaksanaan bias imunisasi. Di sana ada Pak Camat, kemudian Muspika dan Ramil dan kemudian Polsek itu berkumpul di sana. Saya titip pesan kepada Pak Camat saat itu untuk menyampaikan kepada kepala desa, kepala kelurahan untuk menghimbau agar masyarakat menggunakan masker. Nah, nampaknya itu cukup berefek. Kebetulan sekolah saya depannya adalah balai desa. Pada saat sekarang ini getol-getolnya bantuan beras, bantuan apa, sebelumnya mereka tidak banyak yang menggunakan masker. Tapi hari ini tadi kami melihat mereka mengantri dengan rapi dan menggunakan masker. Barangkali itu efek dari ketika kami menyampaikan di forum bersama Pak Camat dan Muspika yang lainnya. Jadi tidak mudah memang merubah karakteristik anak kita untuk disiplin menggunakan masker, dan ternyata permasalahan terbesarnya adalah bagaimana suri teladan orang tua di rumah juga sangat berperan bagi terbangunnya sebuah kedisiplinan bagi anak-anak kita. Kami lanjutkan. Permasalahan yang muncul sekarang ketika kita bicara daring, keterbatasan jaringan. Tidak hanya orang tua, tidak hanya siswa, gurunya pun barangkali sama. Tempat tinggal guru tidak ada sinyal yang baik, atau sekolahnya belum pasang wifi. Nah, kalau siswanya yang mengirim tugas berupa video sebanyak yang saya download, 1.500 lebih, kalau tidak menggunakan wifi dengan kuota, berapa
yang dihabiskan untuk itu. Nah, ini permasalahan. Dan alhamdulillah ada bantuan kuota dari kementerian, dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya sudah memanfaatkan 2 kali. Alhamdulillah. Semoga ini terus berjalan dan kami bisa memanfaatkan untuk kepentingan belajar dan mengajar siswa kita. Yang berikutnya adalah sulit dalam membuat program BDR secara mandiri. Kadang-kadang kita guru Penjas kelemahannya adalah menulis. Berpikir, merancang, tapi menulisnya susah. Ini permasalahan banyak pihak. Mungkin tidak berlaku untuk teman-teman saya yang ada di sini. Teman-teman hebat saya yang ada di Kalimantan, ada yang dari Salatiga, ada yang dari Jogja, ada yang dari Manado. Mungkin tidak masalah. Tapi bagi saya, menulis adalah bagian dari masalah itu. Jika menyusun program BDR ini, kami harus berkolaborasi dalam satu kelompok kerja guru. Kami berkolaborasi dengan teman-teman bagaimana menyusun program BDR yang baik. Berikutnya kesulitannya adalah membangun kesadaran dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tadi sudah saya sampaikan, saya singgung di depan, dari membuat video, memantau pelaksanaan protokol kesehatan di keseharian peserta didik dengan kunjungan lingkungan yang tadi saya sampaikan. Membangun kerjasama dengan pihak luar dalam membudayakan perilaku protokol kesehatan di sekolah. Kami sudah sampaikan. Jadi kami bekerjasama dengan Muspika, kemudian dari desa, untuk kemudian sampai juga pesan itu kepada anak-anak kita di rumah saat mereka berada di lingkungan luar rumah. Selanjutnya, ini fakta yang ada di lapangan. Hampir, bagi kami guru, hampir 8 bulan daring. Tidak bisa melihat perkembangan anak secara optimal. Tidak dapat memantau kebugaran jasmani siswa secara maksimal pula. Meskipun tugas-tugas kita dirancang untuk membangun kebugaran jasmani. Kalau tugas kita dikirim 1 minggu 1 kali, dan itu dilaksanakan oleh siswa kita juga 1 minggu 1 kali, adakah ini bisa menjamin kebugaran siswa kita? Saya pikir sangat jauh dari itu. Maka kita menyarankan agar olahraga dilakukan setiap hari. Kita menyarankan anak-anak agar terbiasa melakukan aktivitas olahraga setiap hari. Meskipun pada saat itu tidak sedang mengerjakan tugas PJOK. Jadi pelaksanaan tugas PJOK bukan hanya sekedar dilaksanakan ketika ada tugas, tapi mereka juga melakukan aktivitas itu sebagai sebuah kebiasaan setiap hari. Agar dapat mendukung kebugaran yang kita harapkan. Kemudian fakta di lapangan juga materi belajar menjadi tugas belajar. Jadi materi-materi PJOK itu hanya sekedar tugas belajar saja. Tidak ada perluasan materi lain yang bisa kita berikan karena keterbatasan. Ada beberapa pesan dari yang kita terima bahwa anak jangan sampai terlalu terbebani. Guru kelas memberi tugas, guru PAI atau guru agama memberi tugas, guru Penjas memberi tugas. Maka kita semuanya harus berkolaborasi agar tugas-tugas itu tidak membebani peserta didik. Kemudian ini juga dari fakta di lapangan, orang tua, anak-anak lebih sering main HP. Benar ya Cita ya? Cita main HP? Iya. Ada banyak anak-anak kita di sana menghabiskan setiap waktunya untuk bermain HP. Atau kalau Prof. Adang bilang aktivitas layar. Yang kemudian ini menyita banyak waktu mereka, sehingga mereka hanya terkurung di kamar dengan aktivitas HP itu. Apa yang terjadi? Obesitas barangkali. Karena hanya duduk, main HP, nyemil, atau makan barangkali. Sehingga aktivitasnya sangat berkurang. Ya, baik. Nah, ini bisa obesitas. Masih ada waktu? Tinggal 2 menit lagi, Bapak. Silakan. Oke. Berikutnya, siswa pun rindu belajar. Saya pernah melakukan survei mengatakan kepada anak, apa yang kami inginkan? Kami ingin belajar di sekolah. Artinya ada kerinduan. Kemudian bosan berada di rumah atau cabin fever. Cabin fever itu kejenuhan yang berkepanjangan. Dan itu bisa jadi menimbulkan stres. Jika anak stres, maka imunitas akan menurun juga. Kebugaran jasmani bisa menurun dan dikhawatirkan ini akan menurunkan imunitas. Saya percepat. Oke, keluhan peserta dan bagaimana mengatasinya. Tidak, sinyal jaringan sudah. Saya lanjut aja.
supaya saya tidak memiliki handphone sudah tadi. Anak malas mengerjakan tugas. Nah, ini dia. Bagaimana kalau anak malas mengerjakan tugas? Dari tugas-tugas yang dikirimkan melalui WA, video-video itu kita lihat dan kita beri nilai, kita beri apresiasi. Setiap mereka mengirimkan tugas, kita beri apresiasi. Nah, dari rekapitulasi nilai tampak mana anak yang tidak mengirimkan tugas, mana anak yang mengirimkan tugas. Nah, ketika anak tidak mengirimkan tugas, kita tidak boleh menjustifikasi bahwa anak ini malas. Belum tentu. Maka kita perlu tahu, home visit kita lakukan dalam rangka itu. Apakah yang terjadi di kendala di sana? Apakah anak memang tidak memiliki HP? Karena biasanya di kampung HP 1 untuk semuanya gitu. HP 1 untuk bapak, untuk ibu, untuk anak, untuk kakak, dan seterusnya. Barangkali itu terjadi, atau bahkan memiliki HP, tapi akses internetnya terbatas. Atau barangkali juga memiliki HP, tapi tidak memiliki kuota. Ini bisa jadi. Jadi ketika hal itu kita datangi dengan home visit, kita bisa mendata apa yang terjadi di sana. Nah, ketika memang kita mendapati anak yang malas mengerjakan tugas, kita harus mampu mensupport mereka untuk kemudian bisa mengerjakan tugas seperti yang lainnya. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses BDR. Banyak video-video yang beredar, orang tua marah-marah nih ketika mendampingi anaknya BDR gitu ya. Bahkan ada video yang viral menghafalkan Pancasila saja sampai orang tuanya kalang kabut. Nah, ternyata tidak selamanya orang tua itu seperti itu. Kadang-kadang kita kemudian menjustifikasi bahwa BDR ini gagal karena orang tua ternyata tersita waktunya untuk seperti ini. Belum tentu. Banyak juga video-video yang dikirimkan kepada kami di mana orang tuanya begitu apresiatif, begitu support terhadap program BDR ini. Mereka pun terlibat secara langsung dalam proses belajar ini. Ini ternyata banyak juga. Jadi terima kasih kepada orang tua yang peduli dan memberikan waktu luangnya untuk anak Anda belajar di rumah. Kita lanjutkan. Ini rekomendasinya. Sudah ya? Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan barangkali nanti bisa dilengkapi oleh Mas Gito. Apa yang kami sampaikan yang pasti sangat berbeda. Bapak Triagus, terima kasih banyak atas pemaparannya, Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Triagus. Kemudian selanjutnya ada Ibu Vike selaku wali murid dari siswa Zeta SD Embun Pagi Islamic School. Dipersilakan Ibu Vike. Ya, halo, selamat sore. Terima kasih sekali. Sebelumnya saya ucapkan untuk majalah Gatra. Saya Vike mewakili anak saya ini Zeta. Halo, selamat sore Bapak Yaswardi, Bapak Sugito, Bapak Triagus, semuanya tadi paparannya luar biasa mewakili suara saya sebagai wali murid ya Pak ya. Gitu. Jadi memang betul kalau dikaitkan dengan saya sebagai subjeknya di sini wali murid ya, memang kalau pelajaran sekarang kita namanya PI ya Pak ya, di sekolah Zeta ini namanya PI. Suara saya terdengar ya? Jelas Ibu. Kalau di kita sekarang kita sebutnya PI, Zeta taunya PI. Jadi penjas itu udah hampir sudah hampir nggak terdengar nih oleh kita. Makanya sebenarnya waktu Zeta bawa sekarang olahraganya namanya PI, saya juga sesuatu yang baru ya buat saya ya, karena zaman saya dulu kan penjaskes gitu ya. Gitu, penjaskes dengan lagu yang menarik ya Pak, apa ya itu lagunya? Udah nggak pernah dipakai sama anak-anak sekarang ternyata. Nah, tapi ya anak-anak sekarang udah penjasnya atau PI-nya udah berbeda ya Zeta. Zeta coba mungkin boleh cerita sama Bapak. Di sini ada Bapak guru. Gimana sekarang yang dipelajarin? Gitu kali ya Tante ya. Zeta boleh cerita Tante ya. Gitu. Ada pelajaran. Yang dipelajarin apa? Yang dipelajarin ada gerakan balancing atau sikap keseimbangan. Terus ada gerakan lempar tangkap bola, ada lemparan bola dari bawah, lemparan bola dari arah atas, dan lemparan bola dari arah samping.
Dan juga ada gerakan melompat, lompatan dari depan, ada lompatan samping, dan lompatan 4 arah, dan juga gerakan jalan. Ya, jadi sepertinya yang dipelajari untuk kondisi saat ini memang pasti gerakan-gerakan basic sepertinya. Gitu. Apalagi kondisinya apa namanya sekarang virtual online itu yang sementara mungkin tadi seperti dijelaskan oleh Bapak Agus ya Pak Agus. Jadi metodenya sama Pak Agus, persis sama yang Zeta dapat. Jadi gurunya seminggu sekali ya Zeta. Seminggu sekali pelajaran PI-nya ini diberikan lewat Google Classroom kita pakainya. Jadi videonya diberikan pakai Google Classroom ya, lalu di-download sama Zeta. Ada beberapa sequence video nantinya. Sequence video itu yang diperagakan oleh gurunya. Jadi apa yang harus dipraktekkan oleh si anak itu yang divideokan ya. Gitu. Jadi videonya diterima sama si anak mempelajari, nanti lalu langsung ada Zoom sesi virtual Zoom gitu. Zoom bareng-bareng sama satu kelasnya mereka, lalu mereka mempraktekkan apa yang tadi sudah ditonton begitu kira-kira. Nanti gurunya satu persatu persilahkan untuk memperagakan. Kira-kira seperti itu metodenya. Nanti di akhir gurunya meminta untuk dibikinkan video apakah si anak benar-benar menguasai gerakannya gitu. Lalu dikirimkan lalu mendapat nilai. Kira-kira seperti itu metodenya yang kami terima kalau dari sekolah Zeta Bapak dan Mbak. Ya. Begitu. Oke. Kemudian apa ada lagi? Ibu Vika? Rasanya seperti itu. Cuma memang kalau saya kasih insight memang anak Zeta, sayang bisa diperagakan nak bagaimana olahraganya kalau di rumah sayang? Boleh sayang? Coba. Apa tuh namanya? Tari. Ada gerakan. Iya. Ada lempar bola. Jadi nggak bisa. Ada lemparan dari bawah, ada lemparan terus ada gerakan melompat, lompatan depan, lompatan belakang, ada lompatan samping, dan juga ada lompatan 4 arah. Sambil ada dulu. Ini lompatan 4 arah ya. Gitu ya. Ada juga gerakan jalan. Segitu Tante, tadi juga barusan belajar teknik dasar atau TIK sebenarnya. Jadi yang Zeta pelajari adalah gerakan-gerakan dasar. Kalau saya lihat yang dikasih paparan dari gurunya gerakan-gerakan dasar untuk bisa diaplikasi. Apakah gerakan ini benar nggak sih? Kalau kan sederhananya adalah gerakan jalan yang diajarin. Kan kadang kalau jalan juga pasti secara olahraganya mungkin ya, tekniknya pasti ada teknik tertentu. Nah, itu yang diajarin sebenarnya. Tapi kan balik lagi ya karena daring sebenarnya jadi yang dia lakukan juga sebatas ya anak-anak lakukan gitu. Kira-kira gitu. Tapi kalau mungkin kebayangnya sama saya ini pasti akan lebih efektif kalau terus bisa bertatap muka seperti yang tadi Pak Agus sampaikan. Mungkinnya kalau bertatap muka jauh lebih efektif karena pasti secara kontur tubuhnya anak-anak juga diperbaiki begitu ya Pak ya. Jadi mungkin yang tadi gerakan jalan cuma sebatas jalan tapi sebenarnya ada manfaatnya, ada tujuannya. Dan kan anak-anak ini kan juga persis nggak paham kalau tadi Pak Sugito menjelaskan kalau misalnya ada tanggung jawab personal dan sosial ya Pak ya, dibalik semua gerakan ini ya Pak ya, dibalik kegiatan olahraga. Nah ini yang anak-anak sebenarnya sekarang justru malah nggak ngerti esensinya. Esensinya adalah dia tahunya ya bergerak aja
gitu kan ya. Jadi dia akan bergerak sesuka hatinya gitu. Ini yang sementara ini kesimpulan saya kalau dari pembelajaran daring sekarang ya Pak ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Fike. Ini pembahasan mengenai kontribusi pendidikan jasmani ini sangat menarik. Banyak sekali masih ada permasalahan karena mengingat tadi itu yang disampaikan oleh Pak Tri Agus juga, kendala internet, kemudian juga penyampaian materi yang kurang efektif tadi seperti itu. Kemudian juga ada dari Ibu Fike mengenai lebih baik sekolah atau tatap muka secara langsung, mengingat mata pelajaran Penjas ini juga lebih banyak praktek ya Ibu ya, seperti itu ya. Bisa digarisbesarkan seperti itu. Kemudian saya akan bertanya kepada boleh dari Kepala P4TK Bapak Dr. Yaswardi atau Bapak Sugito Adiwarsito. Saya akan bertanya ini bagaimana terkait dengan sinergitasnya Bapak antara P4TK dengan guru-guru yang ada di Indonesia ini Pak, terkait dengan pelajaran Penjas ini Pak. Oke, terima kasih. Ini bicara tadinya dengan Mbak Vina ya, Mbak Vina. Riana Bapak. Mbak Riana, terima kasih. Terima kasih juga kepada ibunya Zeta ya. Iya. Baik Bapak. Memang dalam hal ini gini Ibu Riana. Pertama, kita selalu membangun komunikasi dengan guru-guru Penjas, dalam hal ini mengampu PJOK, itu melalui laman yang ada di P4TK Penjas dan BK. Tinggal sekarang ini kita menghimbau para teman-teman guru PJOK, tolong selalu aktif membuka laman web P4TK Penjas dan BK, itu yang pertama. Yang kedua, kita menyiapkan produk-produk diklat inovasi. Produk diklat inovasi ini dengan pendekatan daring. Yang jadi masalah benar, bagaimana mendesain pembelajaran dengan pola daring. Itu yang perlu sekali. Jadi BDR itu yang paling utama adalah desain pembelajarannya. Ini yang paling utama. Makanya sebelum kita melakukan desain pembelajaran BDR, kita diminta dulu melakukan telaah terhadap kurikulum. Ya, KD esensial mana yang paling utama disampaikan. Karena pada posisi kita bicara PJOK, tadi sudah sampaikan, fokus kita pertama anak itu adalah sehat dan bugar. Ini harus kita siapkan dulu, sehat dan bugar. Aktivitas bergerak iya, tetapi rambu-rambu gerakan itu harus muncul di BDR. Tadi sampai Ibu Zeta, itu nggak boleh terjadi seperti itu. Dikhawatirkan nanti salah gerak. Makanya kepada Pak Agus, Pak Tri Agus, mungkin sudah disiapkan, tolong siapkan rambu-rambu. Ya, melalui desain pembelajaran, kalau dia melakukan gerak melompat, aktivitasnya seperti apa? Ya, di sini peran daripada orang tua mendampingi. Jadi Ibu Zeta nanti mendampingi dengan catatan desain pembelajaran itu juga dibaca oleh orang tua. Orang tua dalam hal ini Bu Riana bukan cuma ayah ibu, orang dewasa yang ada di rumah. Itu diminta berkontribusi memberikan perhatian. Bisa saja Papa tidak di rumah, Tante ada, Abang ada. Ini bisa mendampingi. Karena apa? Aktivitas gerak kalau tidak diamati, tidak dilakukan dengan baik nanti, mungkin bukan bugar yang kita dapatkan. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi di sini, saya setuju dengan pendapat Pak Tri tadi, ada home visit. Home visit sebenarnya bisa dijadikan pendekatan blended learning. Ada yang sifatnya tadi daring, menyampaikan informasi, video dan sebagainya, lalu ada kunjungan. Setiap tempat ada 4 orang. Di sana seharusnya ada aktivitas yang sifatnya adalah bagaimana anak menampilkan gerak, dan pada waktu itu terjadi aktivitas perbaikan terhadap gerak kalau tidak tepat dan sebagainya, dengan satu catatan. Di saat kita home visit, pastikan orang tua siap mengizinkan anaknya. Dan pastikan tempat berkumpul anak waktu home visit representatif nyaman. Protokolnya jalan. Di sini yang kita bangun kolaborasi. Jadi sebanyak itu orang tua Bu Riata, pasti ada orang tua yang mau berkontribusi. Bagi guru-guru yang sudah ada kontribusi dari orang tua, mohon nanti Pak Tri Agus kepada kepala sekolah, berikan penghargaan reward. Dalam itu apa? Ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan kesempatan untuk home visit berkumpul di rumahnya. Ini dikatakan dengan humanistik. Mewongkekan orang, menghargai. Jadi kolaborasi, desain BDR, ini harus menjadi rumusan Pak Agus nantinya bersama dengan Mas Gito dengan memaksimalkan keberadaan KKG dan MGMP. Pada kesempatan ini Bu Riana juga ada adik-adik mahasiswa dari Jambi
Iya. Ini juga perlu kita sapa nantinya. Saya rasa itu sebagai ulasan dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Gito kalau ingin menambahkan. Terima kasih Mbak Riana. Terima kasih banyak Bapak atas statement ataupun jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan ini Pak. Sebenarnya di masa pandemi seperti ini apa yang ingin dicapai oleh P4TK, Penjas dan juga bimbingan konseling Pak? Oh, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini benar sekali ya. Jadi dalam hal ini yang harus pertama kali dicapai adalah, itu saya katakan tadi, tagline kita adalah sehat, bugar, dan humanis. 3 ini. Bagaimana mewujudkan guru yang sehat, kemudian berdampak kepada peserta didik yang sehat. Dalam bahasa yang lebih lebih akademik Mbak Riana, itu disebut dengan student well-being. Student well-being sebetulnya di dalamnya itu ada 4 kecerdasan. Satu adalah kecerdasan spiritual. Dalam kondisi apapun anak tetap beraktivitas keagamaan. Yang kedua, kecerdasan emosional dan sosial. Kendali emosi, anak tidak boleh stres. Karena tidak boleh stres dan sebagainya, Pak Agus tadi Mas Gito sudah memberikan bagaimana anak itu punya aktivitas bergerak, aktivitas menyenangkan, yang joyful tadinya. Lalu yang ketiga adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini itu tidaklah sesuatu hal yang harus terrealisasi, bukan skala prioritasnya. Skala prioritasnya adalah sehat dan bugar serta humanis. Itu penting dulu. Karena dalam tubuh yang sehat dan bugar, tadi disampaikan oleh Pak Agus, saya mengutip pendapat dari Joyce. Joyce dalam bukunya adalah Instructional Model mengatakan, di masa pandemik ini yang diciptakan bukan anak itu pinter, bukan itu. Tapi anak itu aktif belajar dulu, Mbak Riana. Itu disebut dengan bagaimana menciptakan komunitas belajar di rumah tangga. Jadi komunitas belajar di rumah tangga adalah saling keterkaitan. Ada orang tua, ada kakak, ada ibu. Pendekatannya apa? Humanis, menyenangkan, tidak memaksa. Nggak boleh ada stres. Kalau anak ada kendala, ya udah bangun komunikasi. Disinilah letaknya harus ada grup WA. Bisa saja menyapa melalui WA, ini ada kendala anak Pak, dengan catatan Pak Agus dengan teman-teman, sampaikan, kami siap 24 jam. Melayani Bapak dan Ibu pada posisi ada yang perlu ditanyakan. Inilah kolaborasi. Lalu yang keempat adalah kecerdasan kinestetik. Kinestetik itu sehat dan bugar itu. Jadi student well-being sebenarnya, keberadaan mata pelajaran PJOK itu sangat signifikan. Tambah dengan BK, humanisnya masuk di sana. Jadi keberadaan P4TK dan P4TK, di masa pandemi Mbak Riana, 3 hal yang diharap. Sehat, bugar, dan humanis. Apabila ini terrealisasi, anak-anak akan siap belajar dan insya Allah intelektual dan karakter anak. Tadi Mas Gito menyampaikan ada 6 profil pelajar Pancasila. Silakan itu dikembangkan nantinya kalau ada waktu oleh Mas Gito. Mbak Riana, kolaborasi adalah solusi cerdas di masa pandemi. Terima kasih. Siap Bapak, siap. Kolaborasi ya Pak ya. Semua komplit ya Pak ya. Komplit di sana ya. Komplit. Oke, baik Bapak. Kemudian ini langkah apa saja yang dilakukan oleh P4TK dalam mempersiapkan guru Penjas? Oh, bagus sekali. Bagus sekali. Oke. Pertama, kita mendesain ya. Jadi adalah salah satu di antaranya fungsi yang kita kembangkan adalah fungsi need assessment. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh lapangan dan apa kebutuhan ke depan? Ini kita desain dalam bentuk dokumen pengembangan namanya. Dokumen pengembangan ini disiapkan oleh tim. Oleh tim P4TK Penjas dan BK, Mas Gito ada di sana, lalu didampingi oleh pakar. Dan kita juga menghadirkan praktisi. Pak Agus dengan teman-teman yang profesional itu kita undang, duduk bersama. Jadi dalam mendesain dokumen ini kita juga kolaborasi. Ingat itu. Lalu dokumen ini kita siapkan dalam bentuk dokumen yang sifatnya modeling, model pembelajaran. Setelah itu kita lakukan aktivitas peningkatan kompetensi. Jadi guru kita diklat. Jadi setiap desain dokumen ini sudah ada. Salah satu sasarannya adalah bagaimana kita mendiklat guru. Sekarang ini polanya adalah pola daring. Jadi diklat dengan pola daring ini selalu kita lakukan. Walaupun tidak setiap hari, tapi pendekatan mingguan dan bulanan kita selalu melakukan diklat di masa pandemik ini. Lalu yang ketiga, guru-guru yang telah kita latih, yang sudah kita diklat, mengimplementasikan pembelajarannya di kelas dan mengimplementasikan di tengah masyarakat. Itu disebut dengan pemberdayaan. Jadi ada fungsi yang sifatnya nanti menyusun dokumen kita, lalu adalah melakukan diklat peningkatan kompetensi, memberdayakan yang sudah kita diklat, yaitu guru-guru yang sudah kita diklat, untuk bisa mengimbaskan pada teman sebayanya, diimbaskan nanti di kelompok kerja guru, ada di musyawarah guru mata pelajaran. Kembali lagi kolaborasi. Jadi di dalam membangun sistem yang ada di P4TK untuk mewujudkan student well-being, kolaborasi adalah solusi cerdas kembali. Orang hebat
apabila di sampingnya banyak-banyak orang hebat dan orang-orang potensial, lembaga kita akan menjadi hebat. Jadi P4TK Penjas dan BK menjadi hebat karena didampingi nantinya oleh orang-orang potensial. Termasuk orang tua murid hari ini. Ibundanya Ananda Zeta, ini luar biasa. Saya senang sekali. Mas Gito, tolong itu diminta nomor HP-nya. Nah, jadi kami mitra benar Mbak Riana. Benar sekali. Saya orang yang suka dengan pendekatan humanis, sehingga P4TK Penjas dan BK di masa pandemik ini, Mbak Riana, tolong sampaikan nanti kepada pimpinan, sangat strategis sekali harus kita maksimalkan. Baik PJOK-nya, dan ke depan kami mohon Mbak Riana, kita buka lagi sesi untuk BK, jangan PJOK saja. Iya. Supaya nanti ada sinergitas antara PJOK dan BK. Student well-being adalah cita-cita mulia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan demi anak bangsa tercinta. Terima kasih, dilanjutkan oleh Mas Gito nanti penjelasannya. Makasih. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sebelum melanjutkan pertanyaan, saya akan menyapa dulu ini kepada seluruh peserta yang telah bergabung di forum grup diskusi ini. Ini banyak banget Pak yang bergabung dan juga ini ada yang langsung ingin bertanya ini Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Leoni Angelina Anessa. Silakan. Oke, ini ada, saya bacakan ya Pak ya. Pertanyaan pertama. Oke. Ya. Oke. Pelatihan olahraga Universitas di Jambi, apakah ada kendala yang berarti dalam kegiatan P4TK Penjas dan BK ini? Oke, diulangi kembali Mbak Riana. Ya Pak. Ini ada pertanyaan kepelatihan olahraga Universitas Jambi, apakah ada kendala yang berarti dalam kegiatan P4TK Penjas dan BK ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya begini ya, seluruh perguruan tinggi yang membuka prodi PJOK itu bagi kita adalah mitra. Nah, di sini yang harus kita bangun sebenarnya adalah komunikasi. Jadi khusus dengan Jambi, kebenaran saya ini ya, domisili saya keluarga di Jambi nih Mbak Riata ya. Wah, kebetulan ya Pak. Jambi ya. Dan dekannya itu teman saya. Jadi dalam hal ini yang harus kita bangun adalah sinergitas. Sinergitas dalam arti apa sih produk-produk unggulan yang ada di P4TK itu bisa nanti dimanfaatkan oleh Unja. Bisa dilihat di laman kita. Apa yang menjadi produk unggulan yang sudah disiapkan oleh FKIP melalui jurusan olahraga di Unja, itu bisa juga dikirim kepada P4TK Penjas dan BK menjadi produknya Unja. Kalau ini bisa kita sinergiskan, banyak hal produk-produk unggulan yang inovasi dan kreatif bisa dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik kita. Kembali lagi Mbak Riana, pandemi COVID ini ada 3 hal yang harus kita bangun. Pertama inovasi, yang kedua kreativitas, yang ketiga adalah kolaborasi. Yang 3 ini kalau ingin benar-benar kita PJOK kuat, ketiga ini harus menjadi boleh katakan apa ini ya, menjadi ikon kita, menjadi ikon untuk mewujudkan student well-being yang saya sampaikan dari awal. Di satu sisi khusus untuk Jambi, yang harus kita lakukan sekarang ini adalah mari kita desain pembelajaran yang berbasis daring dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas ya, yang terutama untuk gerak dulunya. Saya lebih menyarankan mengapa gerak yang harus kita prioritaskan? Karena aktivitas di rumah dengan terbatas ruang lingkup rumah kita, tidak semua rumahnya punya halaman Mbak Riata. Makanya aktivitas gerak, Mas Gito nanti diperkuat, ini harus kita prioritaskan. Gerak yang bagaimana? Gerak yang bisa menimbulkan kebugaran. Gerak yang bisa menimbulkan kesan menyenangkan. Gerak yang bisa menimbulkan tidak stresnya kita. Jadi untuk itu apa? Gerak yang ya membuat kita itu joy, senang. Gerak yang membuat kita itu nyaman. Gerak yang membuat kita sehat. Adik-adik yang ada di Unja, coba siapkan. Desain gerak yang bisa menyebabkan anak-anak betah di rumah melakukan aktivitas. Sehingga tadi ada kata jenuh kita jawab dengan PJOK is okay. Terima kasih. Mariana? Halo? Bacakan satu pertanyaan lagi. Oke, satu lagi ya. Oke. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya kan? Ini satu pertanyaan lagi, ini dari Ibu Roma Dona Mirda. Ini terkait dengan kebijakan Pak. Saat ini mata pelajaran PJOK di SMK kelas 12 dihapus. Bagaimana menjadi bugar dan menjadikan lulusan manusia yang utuh? Bagaimana Pak? Bagus sekali pertanyaan. Nanti dilanjutkan. Pertama begini. Kurikulum itu sebetulnya dia bukan benda mati. Kurikulum itu adalah live dokumen. Ingat itu. Kurikulum adalah live dokumen. Dokumen hidup.
menjadi hidup dia di tangan guru yang profesional. Pada posisi pembelajaran PJOK di kelas 12, ya, tidak diadakan dalam tanda kutip, bukan berarti tidak ada PJOK-nya. Aktivitas PJOK bisa dengan 3 pendekatan. Bisa intrakurikuler, bisa co-kurikuler, bisa ekstrakurikuler. 3 ini bisa dilakukan. Kami sekarang ini sedang mencoba, Iya, Bapak. mencoba melakukan pendekatan dengan puskur, bahwasanya Bapak, kemudian ada lagi nih Pak. Ini boleh Bapak yang menjawab atau boleh Bapak Sugito Adi yang menjawab? Oke. Mas Sugito mungkin diperkuat Mas Sugito untuk kelas 12. Untuk kelas 12. Mas Sugito. Boleh silakan Bapak Sugito dilengkap. Ini yang bagian mana? Yang Romadona? Iya, Romadona. Ini Bapak Romadona, bukan Ibu Romadona. Oh, Bapak, maaf. Ya, Izin. teman saya ini. Mas Dona, yang sedang terjadi adalah di Puskur sedang proses penyederhanaan kurikulum. Siap. Alhamdulillah. Kita belum sangat spesifik, bukan kita. Pusat Kurikulum Perbukuan belum sangat spesifik merilis model kurikulum apa yang nanti akan diedarkan. Tetapi yang pasti sudah tidak ada lagi penggunaan istilah kompetensi inti, kompetensi dasar karena mereka akan menggunakan capaian pembelajaran. Tapi itu kemudian petanya seperti apa, gradasinya seperti apa, itu akan ada di kelas mana-mana saja. Sampai sekarang belum ada bentuk itu. Sehingga sebenarnya kita masih ada kesempatan untuk mendiskusikan itu. Jadi kita masih bisa berharap semoga dalam waktu dekat ini gitu kita ada kesempatan dan bahkan kemarin P4TK melalui Bapak Kepala Pusat kita gitu sudah melakukan pendekatan dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, meyakinkan dan kita melakukan workshop untuk menghasilkan rekomendasi bahwa yang diperlukan adalah seperti ini, secara akademik seperti ini, filosofi seperti ini, semua sudah disampaikan. Dan ini yang kemudian diformulasikan dalam satu rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang kemudian kita ajukan ke Puskurbuk. Kewajiban kita adalah mengajukan bahwasanya nanti ajuan itu akan diapakan, itu yang berhak, yang berwenang adalah mereka karena kewenangan ada di mereka. Tapi upaya kita sudah hari ini sudah lebih dari sekedar maksimal. Kita sangat berharap itu dan kita sepaham dengan teman-teman guru di lapangan. Kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih. Bagus ya. Cukup. Pak Sugito, ini masih ada lagi pertanyaan dari Mas Dona tadi. Ini pertanyaannya kebetulan beliau bertanya kembali. Ini sebagai guru PJOK dibekali keselamatan dan P3K sehingga pelajaran PJOK menjadi aman bagi siswa. Namun dengan BDR ada terjadi hal yang tidak diinginkan karena orang tua kurang memahami tugas dari guru PJOK. Bagaimana BDR PJOK yang aman, Bapak? Oke. Sebenarnya begini. Kita bicara orang tua bisa mendampingi, itu ekspektasi yang kelewat tinggi. Yang kelewat tinggi. Kenapa? Karena orang tua anak didik kita itu, termasuk kita sendiri sebagai orang tua sebenarnya, itu amat sulit secara real gitu, bisa benar-benar mendampingi putra-putrinya. Itu kondisi nyata. Yang kita harapkan ketika ada waktu, ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, dampingilah. Tetapi nyatanya, Mbak Riana gitu kan pagi mesti ngantor. Bagaimana mungkin bisa mendampingi putra-putrinya, kan gitu kan? Terus kalau sudah punya, mohon maaf, Pak Romadona sendiri sebagai guru gitu, mesti tetap ngantor, menyiapkan bahan-bahan dari sekolah. Bagaimana mungkin mendampingi putra-putrinya? Sehingga mengantisipasi itulah yang kemudian harus dilakukan oleh guru PJOK. Artinya apa? Artinya buat desain pembelajaran yang sangat jelas aturannya, yang sangat jelas manualnya gitu, sehingga mereka benar-benar bisa menjalankan pembelajaran secara mandiri, kecuali yang masih seusia zeta. Kalau seusia zeta wajib didampingi, tapi kalau sudah mulai kelas 5, kelas 6 itu mulai bisa mandiri, itu sebisa mungkin kita mandirikan. Dengan cara apa? Petunjuk pembelajaran harus sangat jelas. Satu, petunjuk pembelajaran. Yang kedua, petunjuk technical skills harus sangat jelas. Ketika Zeta tadi
berbicara melompat gitu, berikan gambarnya, berikan deskripsi geraknya. Apa? Mengapa? Bagaimana? Itu sangat penting gitu untuk dituliskan. Jadi harus sangat detail. Bukan kalimat seorang guru penjas yang sangat akademik, tetapi kalimat operasional yang mampu dipahami oleh anak. Nah, berdirilah dengan satu kaki. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang seolah-olah kita berdialog dengan mereka. Dan itu mempermudah anak untuk kemudian melakukan petunjuk-petunjuk itu. Jadi kita boleh berharap orang tuanya bisa mendampingi, tapi mohon melihat kenyataan bahwa kita sebagai orang tua dari anak-anak kita gitu, hari ini kesulitan. Sehingga ketika itu terjadi, maka kita harus sangat operasional menjelaskan itu dalam bentuk tulisan, petunjuk pembelajaran, petunjuk technical skills, sehingga mereka tetap bisa melakukan secara mandiri. Syukur-syukur mamanya, bapaknya, orang dewasa lainnya bisa mendampingi. Tapi ketika tidak, kita yakinkan bahwa mereka akan bisa belajar secara mandiri. Terima kasih. Good, bagus itu Mbak Gito. Oke. Ya, Mbak Renas. Jawaban Mbak Mariana termute. Oke. Terima kasih Pak Gito dan Pak Kapus atas jawabannya. Masih ada Mbak Riana? Halo? Oh, ada gangguan. Mas Dona? Ya, siap. Ya, siap, Ya. Mbak Riana. Terima kasih. Ya, boleh Mas Dona tanggapannya terkait dengan tadi jawaban dari Pak Yaswardi, kemudian juga dari Pak Sugito terkait dengan jawaban pertanyaan dari Mas Dona sendiri? Oh, ya. Untuk izin Pak Kapus, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban yang sangat melegakan bagi teman-teman rekan kita karena di Kota Bogor sebenarnya sudah ada beberapa guru yang menyampaikan tentang pembelajaran SMK di kelas 12 gitu. Ternyata memang dari P43 sudah bergerak sangat cepat gitu. Harapannya akan terjadi perubahan lah untuk pakar. Untuk kenapa saya mempertanyakan soal keselamatan, karena saya melihat ada postingan orang tua yang anaknya cedera gitu. Sebenarnya tugasnya sangat simpel, hanya melompat saja, ternyata melompatnya di atas bola. Jadinya sebenarnya tidak dianjurkan karena akhirnya orang tua tersebut japri ke saya, bukan daerah, kenapa itu anaknya kok ada di Perbandaran, karena saat melakukan tugas PJOK terjadi tidak diinginkan. Sebenarnya kan itu saja sebenarnya kenapa saya bertanya gitu. Yang tadi sudah dijawab oleh Pak Gito adalah sangat-sangat operasional sekali kalimat-kalimatnya. Mungkin ada tambahan juga apa yang perlu dihindari, tidak boleh alat-alat yang bisa dipakai apa saja dan tidak perlu dipakai apa saja. Mungkin untuk menjaga keselamatan anak-anak kita. Begitu, terima kasih Pak Gito dan Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus komentarnya itu Mbak Riana. Bapak. Ya, terima kasih Mas Dona. Ya, terima kasih banyak. Saya akan lanjut ke pertanyaan kepada Pak Tri Agus. Pak Tri Agus. Ya. Pak, sebenarnya Pak dari kesulitan-kesulitan tadi Pak, ya kan, menerapkan atau mendisiplinkan dari siswa-siswa ini juga menjadi salah satu tantangan ya Pak ya. Ini terkait dengan protokol kesehatan 3M. Adakah kesulitan ataupun kendala? Kemudian bagaimana cara mengatasinya agar anak-anak siswa itu disiplin Pak, mengingat ini berkaitan dengan kesehatan dan Penjaskes juga salah satu pelajaran yang mendukung agar anak-anak itu sehat gitu Pak. Ya, di awal sudah saya sampaikan bahwa saya melakukan aktivitas setiap pagi berkeliling di seputar lingkungan sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak kita disiplin menggunakan masker. Namun demikian, mereka hanya menggunakan masker pada saat mengetahui jam keliling gurunya. Itu selama 3 bulan kami lakukan. Dan ketika kami merubah jam berkeliling kami, apa yang kita dapati berbeda. Berbeda, sehingga kita membuat antisipasi dengan meminta kepada
pihak-pihak terkait, karena kami yakini bahwa disiplin itu rohnya adalah suri toladan. Manakala tauladan dari orang tua tidak muncul, maka apa yang menjadi kerja keras kami di lapangan akan menjadi sia-sia. Sehingga kami berharap orang tua pun memberikan dukungan dengan cara memberi contoh yang baik bagaimana anak-anak kita menggunakan disiplin ini. Dan upaya kita melewati jalur ini, kemudian kita lintas ini ya, kita ada kesempatan bertemu, berada dalam satu ruangan bersama Pak Camat, Komandan Polsek gitu ya, dan dari Koramil, kita meminta kepada beliau-beliau ini untuk mengeluarkan sebuah himbauan kepada masyarakat, dan itu pun ditanggapi secara positif oleh terutama dari Polsek, bahwa beliau mengeluarkan banner-banner himbauan ditaruh di beberapa sudut desa berkaitan dengan bagaimana protokol kesehatan mulai dari mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan jaga jarak ini ditekankan dalam banner itu gitu. Nah, ini salah satu upaya yang sudah kita lakukan sejauh ini, dan semoga saja ini memang belum berdampak secara signifikan tampak, tapi kami berharap ini ke depan bisa terus dilakukan oleh anak-anak kita. Begitu Mbak Riana. Halo Mbak Riana. Iya Bapak. Baik Bapak. Bapak terima kasih banyak. Ya. Nah tadi kan Bapak bilang untuk mendisiplinkan siswa didik ini kan agak sulit ya Pak ya. Hanya ada beberapa momen gitu ya Pak, beberapa momen ataupun waktu di mana ia menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan gitu. Ketika gurunya agak sedikit meleng, ya mereka kembali lagi. Nah ini kita tanyakan Pak, ini bisa kita tanyakan langsung kepada Ibu Vike Pak. Wali murid dari anak Zeta. Ibu, ini bagaimana Bu penerapan protokol kesehatan di rumah sendiri Bu? Ini kan tadi Bapak bilang agak sulit ya Bu ya. Pak Triagus sendiri agak bilang sulit. Ini di rumah sendiri bagaimana Bu, si Zeta sendiri Bu? Di rumah sendiri sebenarnya Zeta hampir nggak pernah keluar ya. Dan kami juga di rumah, orang-orang di rumah memang lebih banyak menghabiskan waktu juga di rumah. Apalagi saya juga sekarang kerja juga dari rumah. Jadi hampir dari kita yang nggak ada pernah keluar masuk sebenarnya. Hampir keluar, tapi keluar mungkin karena bosan ini anak-anak terlalu besar ya Pak ya. Energi terlalu besar, jadi saya biasanya kasih keluar ke depan rumah, dan itu yang Zeta lakukan pakai Zeta? Masker. Pakai masker. Iya. Pintar Zeta pintar. Jadi benar-benar saya kasih tahu Zeta dengan jelas kalau pakai masker intinya adalah supaya kita tidak kena COVID, menyentuh bagian muka gitu ya, dari apapun yang disentuh ya Zeta ya. Jadi benar-benar Zeta saya jelaskan dengan sangat deep ya mengenai bagaimana cara penularan COVID. Jadi apapun yang harusnya dia sentuh di luar jangan sampai dia menyentuh area wajahnya, maka dengan itu harus pakai masker ya Zeta ya. Ya. Lalu setelah itu apa Zeta? Setelah itu kita harus jaga jarak. Jadi bersyukurnya kami juga tinggal di daerah yang juga cukup sepi sebenarnya, jadi Zeta juga tidak berinteraksi dengan orang luar cukup banyak belakangan ini ya Zeta. Jadi temennya paling cuma ada tetangga 1-2 dan mereka juga semuanya sangat terproteksi dengan. Tapi kalau di rumah gimana Zeta? Zeta makan yang sehat-sehat, biasanya sekali-sekali makan pepaya. Iya. Jadi saya juga paham kalau sebenarnya imbus atau meningkatkan imun tubuh itu banyak dapat dari vitamin C ya Zeta ya. Itu dari lemon, setiap pagi Zeta minum lemon. Kurang lebih gitu. Jadi Zeta benar-benar teredukasi oleh saya gimana caranya mempertahankan imunitas tubuh. Kalau ada waktu biasanya hari Sabtu pagi atau Minggu pagi kita ngapain? Kita naik sepeda atau jalan pagi. Sinar matahari, karena sinar matahari itu ya gitu. Jadi
Jadi itu yang kami lakukan di rumah. Kami jaga pola makan kita benar-benar saya pantau persis, saya bimbing mengenai bagaimana cara penularan COVID, dan Zeta persis tahu dan sangat khawatir ya Zeta. Kita sekarang sangat mengerti karena banyak berita kan yang juga dia tonton mengenai banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Jadi juga dia sangat memperhatikan itu, bagaimana berinteraksi dengan luar. Begitu ya Zeta. Terus kalau habis dari luar langsung cuci tangan dan mandi ya. Iya. Jadi kemana-mana di tasnya Zeta selalu bawa hand sanitizer dan handphone katanya Pak kalau zaman sekarang. Anak zaman now, kid zaman now itu. Iya, jadi hand sanitizer dan handphone, peralatan perangnya gitu ya. Masker, hand sanitizer ya Zeta. Tuh. Gitu kira-kira kalau di rumah ya kita apa? Kita jalan pagi ya. Jalan pagi atau naik sepeda. Gitu kira-kira kalau dari kami. Boleh nambahin Mbak Riana? Silakan Bapak, silakan. Ya. Tadi ditanyain ke saya bagaimana mendisiplinkan siswa. Ketika saya berkeliling atau home visit, ketika menjumpai anak-anak yang tidak menggunakan masker, saya bagi masker. Saya bagi masker. Iya, saya bagi masker. Kebetulan ada beberapa teman yang memproduk masker dan itu kebetulan membagikan, dia berbagi. Kami sempatkan untuk berbagi kepada anak-anak juga. Ini salah satu edukasi. Dan ketika itu saya bertanya, kenapa nggak menggunakan masker? Jawabannya selalu saja lupa. Mereka punya masker, tapi selalu bilang lupa. Sehingga saya sempatkan membuat video yang isinya adalah anak sedang mengatakan lupa. Kemudian saya tanya, apakah tadi ketika keluar rumah sudah berpamitan dengan orang tua, sudah bahkan salim, cium tangan? Kenapa tidak ada pesan gitu kan? Kenapa nggak dipesankan? Anak sudah sangat baik ini, mereka pamitan, cium tangan kepada orang tua. Kenapa tidak ada pesankan? Toh mestinya ketika orang tua ini memahami situasi yang ada, kan pesan, nak bolehlah main, silahkan, hati-hati ya, jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Mestinya bisa dipesankan seperti itu harapan kami gitu. Nah, kemudian ada langkah yang juga saya lakukan ketika beberapa masker saya bagikan, besok lagi saya mempunyai sebuah trik seperti ini. Siapa yang pertama kali anak saya jumpai menggunakan masker, itu saya beri hadiah. Ya, jadi Mbak Riana, anak yang saya jumpai pertama ketika saya berkeliling, saya kasih hadiah. Saya ada buku, ada pensil, saya kasih hadiah. Itu kami rekam. Dan saya share di grup WA anak-anak. Harapannya mereka kepingin dapat hadiah juga dengan berlomba-lomba menggunakan masker pada jam-jam di mana ketika kami berkeliling kita jumpai, kita bagi masker. Itu salah satu trik-trik yang saya ambil. Saya kurang tahu apakah itu kemudian berdampak besar, tapi paling tidak ada upaya dari kami untuk terus menggelorakan disiplin menggunakan masker atau protokol kesehatan. Demikian, Mbak Riana. Terima kasih. Iya. Yang jelas ingat pesan ibu ya Pak ya, ingat pesan ibu. Iya, itu kadang-kadang terlupakan kadang-kadang itu. Iya. Baik Pak, ingat pesan ibu, pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak, kemudian mencuci tangan gitu ya Pak. Baik, saya akan buka 2 pertanyaan lagi. Ini untuk peserta yang bergabung bisa langsung menulis pertanyaan di kolom komentar, mumpung ini ada dari pihak P4TK. Kemudian ada Bapak Tri Agus, kemudian juga ada wali murid. Jadi sebenarnya sharing yang yang santai tapi bermanfaat gitu Pak. Karena memang yang namanya kondisi pandemi seperti ini kan segalanya tuh terbatas, seluruh kegiatan terbatas, bahkan kegiatan belajar mengajar pun sangat terbatas ya Pak ya. Jadi kita bisa pecahkan dan mencari solusinya melalui forum group discussion ini. Ya. Oke, ya ini sudah ada pertanyaan Pak. Dari Ibu Ayu Ningsih Napitupulu. Ini pertanyaannya terkait dengan kepelatihan olahraga Universitas Jambi. Izin bertanya kepada Bapak Sugito. Pada saat pelajaran PJOK, orang tua yang membantu anak dalam kegiatan olahraganya di rumah, terkadang orang tuanya tidak mengerti dalam mengajari anak-anaknya di rumah dan anak pun gagal dalam mengerti tujuan pembelajaran. Apakah guru PJOK berhasil dalam mengajarnya, Pak? Bisa dibantu menjawab, Bapak Sugito? Apakah berhasil dalam mengajarnya? Jawabannya tidak.
Ya. Kurang efektif sebenarnya ya Pak. Gini. Jadi teman-teman mahasiswa, mari kita berpikir yang taktis gitu. Kalau kita berpikir pada kebijakan, ada namanya surat edaran menteri Mendikbud 14. Itu gampangannya, bahasa mudahnya begini. Dalam kondisi pandemi seperti ini, udahlah nggak usah mikir macem-macem. Mikirnya yang penting anak sehat, yang penting anak selamat. Itu pertama dulu. Ketika sehat selamat sudah terlewati dengan baik, maka baru kita berpikir yang lain. Berpikir kemana gitu? Berpikir ke mengejar target kompetensi. Target kompetensi itu seperti yang diceritakan Pak Agus tadi. Di antara sekian banyak kompetensi, mana yang prioritas? Prioritas itu maksudnya apa? Terkait dengan konteks. Konteks itu apa? Terkait dengan kehidupan nyata saat ini, terkait dengan manfaatnya untuk menghadapi kehidupan nyata. Kondisinya seperti ini. Artinya pembelajaran kebugaran jasmani, pembelajaran kesehatan itu diutamakan. Toh boleh, oleh menterinya saja boleh. Kok kita mau maksa-maksa gitu. Tapi tolong jangan keluar dari aturan, kata Pak Agus tadi. Jadi kompetensi dasarnya tetap ada cantolannya, ada kaitannya bahwa kita itu sedang mengejar kompetensi itu. Tapi persyaratan minimalnya adalah anak sehat dulu, anak selamat dulu, namanya kondisi pandemi. Baru memikirkan yang lain. Kalau bicara gagal tidak gagal kan bukan hanya Penjas saja, hampir semua mata pelajaran gagal. Kalau bicara gagal tidak gagal bukan hanya pendidikan, seluruh sektor kehidupan di seluruh dunia ini hampir semuanya gagal. Jadi jangan paksakan diri semua harus berhasil dalam kondisi seperti ini. Tapi paling tidak kita bisa berbuat apa untuk menolong peserta didik kita tetap belajar dan bahkan bisa mendapatkan kompetensi yang konteks dengan kehidupan nyatanya. Kesehatan, kebugaran. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Coba sebentar Pak. Oke. Ya. Ini semakin seru obrolan kita nih, Pak. Semakin seru Bapak, karena di sini pesertanya itu dari seluruh Indonesia Pak. Ini yang hadir. Saya ucapkan terima kasih sekali. Partisipasinya sangat besar Bapak, antusiasnya sangat besar Bapak. Karena memang itu tadi Pak, kondisi saat ini yang bikin segalanya terbatas dan harus menemukan solusinya Pak. Magnetnya Pak Gito kayaknya. Oke. Ya. Ada lagi? Karena promonya itu pembicaranya kakaknya Bambang Pamungkas gitu. Wah, jadi benar Pak. Iya, Pak Tripuji ini kakaknya Bambang Pamungkas. Iya benar. Oh konfirmasi loh Pak. Iya betul. Oh iya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Sebentar Pak, kita coba cek dulu. Oke. Atau peserta mungkin mau langsung tatap muka melalui virtual ini juga diperbolehkan mau langsung bertanya. Maaf Mbak, izin. Iya silakan bertanya. Bapak. Ya, dari mana Bapak boleh sebutkan Bapak? Perkenalkan, nama saya Irfan Hadi Kusuma. Saya dari Fakultas Universitas Jambi, dari Fakultas Kepelatihan Olahraga Universitas Jambi. Saya ingin bertanya mengenai tentang, maaf Pak, saya bertanya sedikit mengenai tentang menyusun program Badar dan membuat video pembelajaran dalam kelompok kerja guru. Menurut saya Pak, saya ingin bertanya, kalau seandainya anak itu saya sendiri Pak yang sebagai mahasiswa, saya sudah membuat video Pak, yang dianjurkan dan dikelompokkan oleh dosennya, seandainya gitu Pak. Nah, tapi batas waktunya itu sudah lewat. Apakah kita berhak untuk menuntut hak kita atau kita berhak untuk diam aja Pak dalam pembelajaran daring ini Pak? Terima kasih. Ya, Bapak boleh langsung dijawab. Siapa nih?
Apa gitu kali ya? Ini yang harus jawab guru ini. ini kan sebenarnya gini Pak Agus, si mahasiswa ini kan berusaha ngerjain tugas, tapi waktu pengumumannya lewat gitu. Iya. Masih berhak dapat nilai apa enggak gitu. Iya. Kalau salah satu ketentuannya adalah waktu, begitu lewat ya sudah nggak boleh ngambil nilai gitu. Iya. Tapi gini adik mahasiswa yang saya sayangi. Ketika kita belajar, sebenarnya jangan hanya ngejar dapat atau tidak dapat nilai, tapi kompetensi apa yang kita dapat ketika kita mempelajari itu. Gitu. Saya anatomi saya D, tapi saya hari ini bisa ceramah di Gatra gitu. Artinya apa? Nilai D saya itu sebenarnya tidak mencerminkan apa-apa, dan itu tidak saya kejar-kejar gitu. Tapi kompetensi saya sebenarnya seperti apa? Jadi boleh saya akan ngulang nanti ujian di semester depan karena tidak mengumpulkan karena batas waktu tadi, tapi dengan saya sudah melakukan tugas itu dengan baik, sebenarnya saya mendapatkan kompetensi apa dari belajar mata kuliah itu, dan kemudian nanti bisa diterapkan apa dalam kehidupan nyata saya. Jadi mestinya berpikir seperti itu. Belajar bukan hanya sekedar dapat nilai atau tidak dapat nilai. Gitu Pak Agus kalau saya. Iya. Mbak Riana. Mungkin Pak Agus mau menambahkan, silakan Pak Agus. Kalau dari sudut pandang guru, ketika seseorang anak mengirimkan tugas, kemudian dia terlambat, di dalam memberikan penilaian, kita kan tidak hanya memberi nilai pada domain pengetahuan saja, tapi ada nilai sikap. Barangkali pensikapan guru terhadap masing-masing tugas dari berbagai siswa berbeda-beda barangkali. Tetapi kalau saya, tetap tugas itu akan kami lihat, akan kami nilai dari sisi pengetahuan barangkali kalau bisa, dari sisi keterampilan barangkali kalau bisa, dan juga dinilai dari sisi sikap. Ini anak yang tidak disiplin karena terlambat, pasti nilainya sikap berbeda dengan yang lain. Sehingga pada sisi nilai akumulatif nanti, pasti juga berbeda dengan yang lain. Itu yang bisa kami lakukan sebagai guru. Terima kasih itu Mbak Riana. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan pertanyaan? Saya buka satu pertanyaan kembali. Terakhir ini Pak. Peserta mau ada yang langsung mau bertanya? Oke. Ada lagi peserta-peserta yang ingin bertanya? Ini mumpung ada Pak Yaswardi, kemudian ada Pak Sugito, dan ada Pak Tri Agus nih. Mbak Riana. Ya, halo. Pak. Saya menambahkan sedikit. Ini pertanyaannya Ya, silakan Pak. Ditanyakan oleh adik mahasiswa kita, Mas Agus ya. Pertama begini, yang dijawab oleh Mas Gito dengan Pak Agus itu udah tepat sekali. Saat kita bicara, apakah pekerjaan saya bisa dinilai atau tidak? Iya. Yang harus kita garis bawahi, tugas adalah merupakan tanggung jawab dari seorang mahasiswa untuk menyelesaikan. Itu satu poin di sana. Pada posisi petugas itu sudah selesai, tapi dalam kondisi terlambat, kata kuncinya di sini yang pertama adalah rule. Aturan apa yang dibuat oleh dosen kita? Rule dulunya. Kalau rule-nya mengatakan keterlambatan pekerjaan Anda tidak dinilai, itu rule. Rule di sana. Pada posisi rule itu ditegaskan, harus dikomunikasikan dengan mahasiswa. Tidak boleh sifatnya silent, tidak boleh di belakang meja. Harus diketahui oleh mahasiswa, tanggal sekian tidak selesai, mohon maaf, tugas tidak kita terima. Otomatis tugas itu nggak bisa dinilai. Itu satu poin pertama. Tetapi kalau rule itu tidak dibuat oleh dosen, kata kuncinya komunikasi. Komunikasikan dengan baik kepada dosen kita, sampaikan argumen-argumen yang rasional, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang humanis. Mohon maaf Pak dosen, saya terlambat menyerahkan, tapi alhamdulillah. Mohon diperhatikan, ini tugas saya Pak, moga-moga bisa dinilai kembali, atau ada saran masukan, atau ada tambahan-tambahan tugas lagi, sehingga pekerjaan saya bisa dinilai. Solusinya adalah pada komunikasi positif. Komunikasi positif, kembali Mbak Riana, ini adalah core-nya dari kolaborasi. Betul. Jadi antara dosen dengan mahasiswa, itu sifatnya kolaborasi. Dia tidak parsial, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dosen saja tanpa ada mahasiswa nggak jalan atau kita pembelajarannya. Untuk itu ada kata intraksional. Intraksional itu adalah berbentuk instruksi-instruksi dalam pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar. Jadi kesimpulan saya yang pertama, adakah rambu-rambunya? Itu dulu. Yang kedua, kalau tidak ada,
solusinya komunikasi positif. Saya setuju dengan Pak Agus bahwasanya tugas tidak cuma dinilai dengan angka. Di dalamnya ada sikap, ada keterampilan. Tugas yang dikerjakan itu bagian daripada value. Value adalah nilai-nilai yang harus dihargai. Apa yang kita hargai? Anak sudah mau melakukan. Untuk itu apa? Jangan nol nilainya. Berikan penghargaan. Di situ ada reward. Intinya dosen dan guru harus memiliki pemahaman tentang bagaimana melakukan evaluasi yang baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Yaswardi selaku Kepala P4TK Penjas dan Bimbingan Konseling, kemudian Bapak Sugito Adiwarsito, Widya Iswara, Ahli Madya P4TK Penjas dan Bimbingan Konseling, kemudian juga ada Bapak Tri Agus Prasetyo, Guru PJOK SD Negeri 1 Parakan Kabupaten Banjarnegara, dan ada wali murid yakni Ibu Fike, wali murid dari anak Zeta, siswa SD Embun Pagi Islamic School. Terima kasih banyak Bapak, Ibu atas kesediaan waktunya untuk gabung di sini, untuk sharing di sini mengenai kontribusi pelajaran Penjas ini di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sehat selalu kepada Bapak Ibu. Maaf dalam proses FGD ini ada kesalahan dari kami ya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak, sehat selalu. Terima kasih Zeta, sehat selalu. Jangan lupa tetap olahraga, patuhi protokol kesehatan, ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, hindari kerumunan, kemudian juga jaga jarak. Saya Riana Astuti, terima kasih kepada Bapak, sekali lagi kepada Ibu narasumber saya yang telah hadir dan juga peserta yang bergabung dari Sabang sampai Merauke ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di forum group discussion selanjutnya. Saya Riana Astuti pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Riana. Terima kasih Gatra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kita Pak Tri, Pak Kapus, mohon maaf. Terima kasih Pak Kapus, Mas Gito. Terima kasih Zeta. Terima kasih semuanya. Dadah Bapak. Ada. Boleh tahu Zeta kelas berapa sayang? Kelas 3. Ah mantap. Terima kasih. Terima kasih. Zeta ini mamanya yang mantap ya, mama siap jaga kayaknya mamanya ini. Terima kasih Mama. Salam hormat dari Kota Bogor, Pak. Sama-sama. Izin ya. Terima kasih semuanya, operator akan segera mematikan. Terima kasih semuanya atas pesertanya.